Anak informatika lulus cuma jadi komputer, anak informatika lulus cuma jadi jaga warnet. Emang iya? Buat teman-teman yang masih mau cari tahu tentang apa itu informatika dan yang mungkin masih berpikiran tentang hal-hal seperti tadi, mungkin teman-teman bakal menemukan jawabannya di video ini. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani dari Informatika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan saya akan membahas tentang teknik informatika. Dikutip dari wikipedia.com, bahwasanya informatika adalah disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Pusing? Sebenarnya gini deh, informatika adalah ilmu tentang komputer. Tuh kan, lulus cuma jadi tukang komputer doang. Komputer itu tidak seperti itu ya. Oke, komputer bukan soal hardware doang yang mungkin kalian pikirkan kayak tadi tukang komputer, mungkin tukang jual beli perangkat komputer yang kalian pikirkan. Komputer itu tidak sesederhana itu, teman-teman. Komputer itu ada 3: hardware, software, firmware. Oke deh, kita bahas secara singkat. Hardware itu perangkat keras. Ya, itu translate sih, bukan penjelasan. Hardware itu adalah perangkat keras yang bisa kita sentuh, yang ada bentuknya, yang fisiknya nyata. Kayak misalkan teman-teman beli CPU, VGA, motherboard, itu perangkat keras teman-teman ya, bisa kita sentuh, kita bersihin. Mau lihat contohnya? Oke. Nah, ini namanya VGA. Fungsinya untuk menerjemahkan grafis ke layar monitor. Tanpa VGA, monitor kalian nggak bisa nampilin apa-apa, teman-teman. Di setiap komputer itu pasti ada yang namanya VGA. Bedanya, ada yang VGA-nya menempel dengan prosesor atau integrated VGA, ada juga yang berbentuk card seperti ini, teman-teman. Oke, contoh lain. Nah, ini namanya power supply, teman-teman. Ini power supply jadul sih, bentuknya masih molex. Ya, kalau power supply yang zaman sekarang pasti bentuknya SATA. Nah, ini fungsinya untuk memasok listrik ke seluruh komponen komputer kalian, teman-teman. Ya, sama halnya seperti jantung lah yang memompa darah ke seluruh tubuh kalian. Power supply ini memasok listrik ke seluruh komponen komputer kalian. Kemudian ini ada mouse, teman-teman. Fungsinya untuk menggerakkan kursor kalian. Sama seperti halnya touchpad pada laptop. Seperti itu. Ini ada speaker. Fungsinya speaker ini tahu sendirilah untuk mengeluarkan suara. Ya, mungkin semua perangkat elektronik kalian sudah ada speakernya, seperti TV zaman sekarang pun ada speakernya. Yang kedua ada software. Software itu yang biasa teman-teman pakai, misalkan teman-teman nyalain komputer, browsing pakai Google Chrome. Google Chrome itu software, teman-teman. Ya, ini nggak disponsorin Google sih. Kalau Google lihat bisa kontak. Ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, itu semuanya software, teman-teman. Yang teman-teman pakai itu buat kerja, buat bikin laporan, buat bikin presentasi di kelas, itu software, teman-teman. Mau lihat bentuk fisik software, nggak bisa lah, teman-teman. Oke, gini deh, waktu kalian nyalain komputer itu kan ada yang namanya operating system. Operating system seperti Windows atau Linux. Nah, teman-teman, itu termasuknya software. Nah, ketika kalian nyalain komputer, udah itu langsung kalian yang buka itu software, teman-teman. Oke, mengerti ya? Yang ketiga ada firmware. Firmware adalah software yang nempel sama hardware. Nah, pusing. Oke, sederhananya gini deh. Di motherboard itu ada yang namanya BIOS. Nah, BIOS itu menempel pada motherboard tersebut. Dan BIOS adalah sebuah firmware. Masih pusingnya? Oke, gampangnya gini deh. Kan tadi kita udah bahas yang namanya operating system. Operating system itu kan untuk software. Nah, kalau ini anggap saja operating system tapi nempel pada hardware, teman-teman. Itu firmware. Tanpa firmware, hard disk kita itu tidak akan bisa menerima perintah apapun, teman-teman. Ya, ketika kita colokan ya tidak akan terjadi apapun karena tidak ada firmware di dalamnya. Oke? Ya, informatika nggak seru. Saya maunya belajar Android, bukan belajar komputer. Asal teman-teman tahu, kebanyakan aplikasi Android yang teman-teman pakai itu menggunakan bahasa Java. Yang mana bahasa itu diprogram melalui komputer. Iya, Android juga bisa sih, tapi ya nggak akan sebebas dan selengkap kalau kita program di komputer. Ya, kalau teman-teman nanya kepada developer aplikasi yang teman-teman pakai itu, mereka lebih senang
bikin aplikasi di komputer atau di HP, pasti jawabannya di komputer, karena lebih kuat, lebih praktis, lebih efektif, lebih efisien. Sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Informatika ngapain aja sih? Jawabannya banyak banget teman-teman, banget. Selain belajar tentang 3 tadi yang saya sebutkan, yaitu hardware, software, dan firmware, kita juga diajarin tentang bikin program, bikin aplikasi, bikin website. Banyak deh pokoknya yang bisa kita lakuin di informatika. Gak cuma itu aja, kita juga belajar hal lain yang mendukung kemampuan kita, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalkulus, fisika juga ada teman-teman. Pokoknya banyak lah. Ya kalau saya sendiri di UIN khususnya itu saya dapat pelajaran bahasa Arab, fikih, Al-Quran dan tafsir, ya yang agama-agama Islam lah. Mungkin kalau kalian milih kampus lain nggak ada. Oh gitu ya. Terus kalau informatika lulus jadi apa? Pertanyaan yang bagus malih. Jadi orang yang lulus dari jurusan informatika itu prospek kerjanya banyak banget teman-teman, banget. Mau kerja di bank bisa, mau kerja di pemerintahan bisa, mau kerja di rumah aja, iya, work from home ya kan, bisa juga. Hah, serius sih? Kok bisa sebanyak itu? Iya, serius teman-teman. Sebagian besar pekerjaan itu diperlukan IT. Apalagi di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Bahkan handphone kita pun, alat yang tadinya hanya alat komunikasi, sekarang bisa untuk melakukan panggilan video teman-teman. Kemudian dari segi transportasi, mobil kita semakin canggih saja teman-teman. Ada yang namanya smart GPS, ada sensor yang membantu kita untuk parkir yang berbunyi itu loh teman-teman. Ya, TV pun sekarang sudah ada smart TV teman-teman, yang bisa langsung terkoneksi dengan internet sehingga kita dapat menonton YouTube langsung tanpa menggunakan komputer, handphone, ya langsung dari TV-nya teman-teman. Hebat kan? Itu semua dikembangkan oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang mendalami pekerjaan ilmu teknologi teman-teman. Makanya saya berani bilang kalau teknik informatika itu memiliki banyak sekali prospek pekerjaan, karena jurusan teknik informatika itu jurusan yang berhubungan erat dengan ilmu teknologi. Seperti itu. Nih, saya sebutin pekerjaan apa aja yang menjanjikan kalau kalian lulusan informatika. Developer software, developer game, designer game, analis IT, konsultan IT, cyber security, arsitek jaringan komputer, web designer, web developer, front end developer, back end developer, sistem analis, software tester, dan administrator. Banyak kan? Oke, saya bahas 3 pekerjaan yang paling saya suka aja ya. Yang pertama itu sistem analis. Sistem analis itu profesi yang mempunyai tugas untuk menganalisis suatu sistem yang akan digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Yang mana sistem itu pasti ya berhubungan erat dengan yang namanya jaringan komputer atau perangkat lainnya yang berhubungan. Kemudian ada front end dan back end developer. Kenapa saya jadikan satu? Karena mereka berdua ini berkesinambungan untuk membangun sebuah website yang kokoh teman-teman. Oke, contohnya ketika kalian membuka Facebook, itu apa-apa yang kalian lihat di Facebook itu hasil kerja dari front end developer teman-teman. Jadi yang kita lihat itu semuanya yang mendesain adalah front end developer. Tapi ketika kita login, ketika kita daftar, itu semua pekerjaan dari back end developer, karena dia yang mengatur database, server, dan lain-lain yang membantu kelancaran dari website tersebut teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kita anak informatika itu nggak boleh soal hardware yang pikirin jadi tukang komputer, yang mungkin teman-teman bilang sebagai tukang komputer itu tukang yang jualan VGA, motherboard mungkin. Ya, tidak melulu tentang hardware teman-teman. Ya memang kita dituntut untuk wajib mengetahui hardware dan software dan perangkat lainnya dalam komputer. Tetapi kita juga belajar banyak hal yang lain kok. Hal lain yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang masih penasaran tentang informatika bisa komentar di kolom bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mau masuk informatika juga. Saya Maulana Andani undur diri.